羅刹学園に入学したシキたちに課せられた最初の試練は鬼ごっこ。鬼役のムダノに捕まらず1時間以内に学園へ戻らなければならない。Selain semua arahan yang telah disampaikan, masih ada satu aturan yang gak kalah penting, di mana mereka diberitahukan harus mencari 2 bola ini sebelum mencapai tujuan. Setelah melemparkannya, mereka bertuju dibagi jadi 3 tim. Tim pertama ialah Byobugaura, Shiki, dan juga Kogasaki. Tim kedua ialah Yaoroshi dan juga Yusurube. Lalu yang terakhir ialah Kiriyama dan juga Kuina. Selain grup 1, 2 lainnya harus memperebutkan salah satu bola. Dengan kata lain, setidaknya ada 2 orang yang akan tidak lulus pada Onigoko ini. Sebelum memulainya, Byobugaura nampak menghampiri Shiki untuk berkenalan, sekalian berjanji akan berusaha keras agar tidak menjadi beban. Dalam hati, Shiki yang selalu jadi preman sejak masih kecil, seringkali dijauhi oleh para gadis. Dan jelas, waifu gua yang bukan hanya kawaii tapi juga aduhai ini membuat kepalanya ngeblank beberapa detik. 俺が守る。そんなめっそうもない。ほんと邪魔にならないことを第一に。 Gak seperti Shiki yang merespon dengan sangat gentle dan cheerful, Kogasaki cenderung sangat dingin dan mengacukan niat baik Byobugaura. Setelah amuk-amukan padanya, Shiki mencoba menghibur Byobugaura yang dasarnya emang lemah mental. Dan cara menghiburnya itu sebenarnya secara nggak langsung membuat hubungan mereka jadi semakin dekat nantinya. 可愛い顔が台無しだぞ。あ、いや泣き顔も可愛いな。あ、でも笑顔のが可愛いぞ。可愛いって言わないでください。 協力して俺ら2人でクリアしようぜ。 Tepat setelahnya, Shiki dan Kogasaki kembali terlibat adu bacot hingga ketika Shiki yang mengatakan punya tujuannya sendiri, dengan sangat entengnya Kogasaki mengatai tujuannya yang pasti nggak penting sama sekali. Beruntungnya Mudano menengahi dan meminta tim pertama untuk maju duluan. Akibat mulut yang gak bisa dijaga, ucapan pedas Kogasaki tadi membuat Shiki melampiaskan emosinya di saat itu juga. 俺は小さい喧嘩は買わねえけど、でかい喧嘩は借金してでも買う主義だ。取り消せクソ野郎。 物理的に潰し合っても構わないよな。 Sontak Shiki pun terkejut melihat semua jahitan di area mulutnya. Biarpun begitu, dia merasa pamer luka lama hanya dilakukan oleh orang lemah saja. Ucapan Shiki tentunya tak mendasar dong ya. Apalagi Kogasaki bukanlah orang lemah sama sekali. Sedikit info aja buat kalian. Keshoku Kaiho adalah teknik pengendalian darah yang dimiliki ras Oni. Oke, lanjut. Tidak seperti Shiki yang belum bisa melakukannya, Kogasaki bisa melakukannya kapanpun yang dia mau. Nah, di saat Kogasaki yang mendengar Shiki yang bertujuan membalas dendam atas kematian sang ayah, ia sempat tersentak sebelum akhirnya mengatakan sesuatu. ならお前とは一生分かり合えないな。出ろ笑ってんじゃねえ殺すぞ Shiki yang mengira Keshoku Kaiho akan mudah dilakukan, dirinya nampak mencobanya, tapi sayang itu gagal dan mengharuskannya menggunakan pentungan kayu kayak tadi.
Sementara itu, Byobugaura nampak sedang mencari mereka berdua dan sempat tersandung bahkan sampai menangis di tempat. 私なんかが来ちゃいけなかったんだ。こんなゴミ女がいられるところじゃないのに。一ノ瀬さんが協力しようって、そうやってすぐ頼るため人間。Lu Byobugaura waifuku kenapa? Jangan nangis gitu dong ya. Kembali ke Baiwan tak seimbang Shiki dan Kogasaki. Apa yang bisa Shiki lakukan hanyalah menghindari setiap serangan yang dilancarkan oleh Kogasaki. Namun mau sebagus apapun dia menghindarinya, itu takkan cukup untuk mengalahkan sosok di hadapannya. Di tengah itu, Shiki hanya menyadari bahwa bentukan teknik darahnya si Kogasaki sangatlah berbeda mau itu darinya ataupun dari Mudano. どこを見ている？ Setelah dijatuhkan begitu mudah, Shiki hanya bisa menangisi betapa lemahnya dirinya sendiri. Meski begitu, ia tetap saja keras kepala dan tidak menyerah sedikit pun. Melihat hal itu, Kogasaki yang kesal pun nampak melancarkan serangan mematikan padanya. Tapi, yang terjadi... やっと見つけました。 Beruntungnya, Shiki cukup cepat untuk menyelamatkan Byobugaura. Tapi karena kejadian tadi, Shiki terluka dan darahnya menyiprat mengenai wajah gadis itu. Hingga akhirnya... ごめんなさい、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 ごめんなさい。私のせいで怪我させて、ごめんなさい、本当に。死んで詫びるしかもうないです。 Dilihat dari apa yang terjadi barusan, sepertinya Byobugaura bukan sekedar punya mental yang lemah, tapi juga punya rasa traumatis dalam hidupnya. Hal itu membuatnya bisa menciptakan sesuatu hal yang tidak masuk akal. Kogasaki sendiri terkejut karena meski Oni memiliki kapasitas darah yang melebihi manusia normal, tapi untuk bisa menciptakan makhluk sebesar itu hampir mustahil dilakukan. 二人とも逃げてください。この子が殺しちゃうので。 Di lain sisi, Mudano tengah berbincang dengan kepala sekolah yang muncul tiba-tiba. Terungkaplah di sini bahwa meskipun Mudano terkesan kejam karena mengadakan ujian Onigoko di hari pertama sekolah, tapi nyatanya semua itu dilakukan justru karena si Mudano ini sangatlah peduli dengan generasi baru yang selalu saja jadi korban terbanyak setiap tahunnya. Bukan sekedar korban jiwa, tapi juga korban penculikan yang nantinya akan dijadikan subjek penelitian ras Momotaro. 強ければ死なないシンプルな話ですやっぱ君は優しいよ Kembali ke Shiki yang berhasil menghindari serangan tadi. Sementara Kogasaki masih mencoba melawan makhluk itu, Shiki meminta Byobugaura untuk menghentikan makhluk ciptaannya. Sayangnya gadis itu sendiri gak bisa melakukan apapun selain meminta maaf sebelum akhirnya ia pingsan karena hampir kehabisan darah. Melihat hal itu, Shiki yang mau menolongnya nampak terkejut mendapati sosok itu yang seperti melindungi Byobugaura. Di saat yang sama, Kogasaki juga sama kagetnya karena baru pertama kali melihat darah yang punya egonya sendiri. Melihat kedua rekan setimnya yang kewalahan, Byobugaura langsung memohon pada kekuatannya yang disebut One-chan olehnya. Gak cuma itu aja, ia juga meminta mereka berdua untuk kabur sejauh mungkin. Tapi tentu saja Shiki menolaknya, apalagi Byobugaura juga tengah kesakitan dan bisa mati karena kehabisan darah. それにお前めっちゃしんどそうな顔してんじゃん。ほっとけねえだろ。 Bersama
Bersamaan dengan tekanan haus darah yang dirasakan oleh tim kedua dan ketiga, Mudano yang sejak tadi memperhatikan tak menyangka bentukan Kesoku Kaiho-nya si Byobugaura bisa sebesar itu. Ia tak bermaksud membantu mereka untuk sementara waktu, dan penasaran gimana Shiki dan Kogasaki akan menghadapi sosok tersebut. Singkat waktu, setelah melihat perjuangan Shiki yang terus gagal memunculkan kekuatannya, Mudano merasa apa yang terjadi sebelumnya adalah sebuah kebetulan yang terjadi sekali seumur hidup. Tidak seperti Shiki yang kesulitan dalam mengendalikan darah hingga menangisi betapa lemah dirinya saat ini, Kogasaki menyuruhnya menangis di tempat lain, sembari bersiap menghadapi makhluk itu sekali lagi. Mudano pun cukup terkesan melihat Kogasaki yang mampu menciptakan dua jenis senjata yang berbeda yang memerlukan kontrol tingkat tinggi. Pada dasarnya, darah Oni bisa berbentuk dan menjadi kekuatan apapun yang diinginkan oleh penggunanya. Gambaran yang dibayangkan oleh si Oni akan diteruskan dari otak melalui tidak hanya syaraf tapi juga melalui aliran darah. Berdasarkan penjelasannya, intinya Oni yang bersangkutan harus bisa membayangkan entah itu trauma ataupun barang-barang favoritnya untuk dijadikan kekuatannya. Dan itulah penjelasan singkat dari Kesoku Kaiho. Semua hal di hadapannya saat ini membuat Shiki terus memaksakan darahnya untuk menciptakan sesuatu. Tapi, di saat itulah dia baru menyadari bentukan Kesoku Kaiho Kogasaki dan juga Byobugaura yang sangat berbeda. Di mana Kogasaki sejak tadi hanya menciptakan senjata penebas, sedangkan Byobugaura hanya menciptakan sosok menyerupai sang kakak. Berkat hal itulah Shiki jadi paham bahwa dia harus memikirkan sesuatu yang sangat disukai olehnya. Apalagi saat melawan Mudano sebelumnya, ia berhasil menciptakan sebuah shotgun. Dan... わめくなよ血色解放 Iyo, keren Ci! Sebelum berhasil dengan Kesoku Kaiho-nya, Shiki merasa ini sangat luar biasa. Karena senjata itu seolah menjadi bagian dari tubuhnya. Usai menghindari serangan One-channya si Byobugaura, Shiki nampak bersiap menembakkan senjatanya. Hingga akhirnya... Setelah berhasil mengalahkan Kesoku Kaiho-nya Byobugaura dengan M4A1 Blood Edition, Kogasaki semakin dibuat terbelanga karena dampak kekuatan dahsyat Shiki tadi bahkan mampu mengubah cuaca di sekitar mereka. Di saat Shiki yang mengkhawatirkan Byobugaura dan ingin membantunya, sayangnya akibat penggunaan darah berlebih pandangannya mulai kabur dan tubuhnya jadi mati rasa. Hal tersebut pun dikonfirmasi Mudano yang menyuruhnya untuk tidak berlebihan. 気を使いすぎたら最悪死ぬぞお前はその辺のコントロールがまだまだだな Biarpun kondisinya sendiri sedang sangat buruk, tapi Shiki lebih mementingkan Byobugaura yang lebih kritis darinya. Mendengar hal itu, dalam hati Mudano sebenarnya senang karena Shiki adalah tipikal orang yang mementingkan temannya lebih dari dirinya sendiri. Berbeda dengan Shiki, Kogasaki justru egois dan menganggap rekan adalah sesuatu hal yang tidak penting sama sekali. Tiap ucapan egois dan acuh tak acuhnya itu jelas membuat Mudano jadi sangat kesal, bahkan gurunya ini sampai mengakui biasanya ia tidak pernah sekalipun pilih kasih pada siswanya. Tapi untuk Kogasaki adalah tipikal orang yang sangat dibenci olehnya. Di tengah jarak pandang yang sangat pendek,
Kogasaki yang kebanyakan mikir tak menyadari Mudano yang telah mengubah taktik menjadi jarak jauh. Setelah terus menembakinya dengan peluru karet, Kogasaki yang dikira nggak punya cara untuk melawan balik, tak disangka-sangka bukan sekedar petarung jarak dekat biasa. Karena ternyata... 両断血しぶきの舞 Nice try Kogasaki-kun, tapi meskipun taktiknya itu cukup mengesankan, sayangnya itu nggak ada gunanya di hadapan Mudano Sensei. Bapak Mulyono, Raja Tipu-Tipu, mobil sekarangnya. Awalnya Kogasaki mengira gurunya itu akan menyerang dengan senapan karet lagi. Tapi ternyata Mudano berganti ke jarak dekat. Sehingga... Bro, sakit banget itu pasti. Aduh. Setelah menargetkan tulang belakangnya, Mudano mengkritik semua hal yang dilakukan muridnya tadi. Di tengah ketidakberdayaannya, Mudano nampak menahannya dengan bagian atas payungnya. Singkat waktu terungkaplah bahwa Kogasaki yang ternyata ingin segera menemui sang ayah. Loh, pengen ketemu bapak tapi kok beringasnya ngono loh. Oh, gimana enggak? Orang bapaknya itu Momotaro yang tega menghabisi ibu serta adiknya. Sontak Shiki pun terkejut karena tak menyangka Kogasaki juga mengalami hal tragis seperti itu. Gak cuma itu aja, Kogasaki bakal menganggap semua luka di sekujur tubuhnya itu berguna agar dia bisa ingat dendamnya pada sang ayah. Usai menekankan bahwa tujuan hidupnya hanyalah menghabisi ayahnya, nampak Kogasaki yang memaksakan diri untuk terlepas dari penjara payungnya Mudano. Namun, yang terjadi... 履き違えるなよ Semakin emosilah si Mudano dengan semua bacotan Kogasaki tadi. Mudano lalu menekankan jika Kogasaki mokat saat mengejar tujuannya, maka hidupnya itu sangatlah sia-sia. Intinya tuh jangan menjadikan tujuanmu sebagai alasan untuk hidup, tapi hiduplah untuk mencapai tujuanmu. Kelas King Mulyono, kelas King Mudano, kelas. それがわからないのならお前に明日はない Setelah itu, nampak Mudano yang berniat menunda ujian Byobugaura dan menghubungi bagian medis untuk mengevakuasinya supaya cepat diobati. Berhubung waktunya tinggal 5 menitan, ditambah Kogasaki yang udah diikat olehnya, Shiki hanya punya 2 pilihan. Yang pertama, mencari batu lainnya di hutan lalu menuju sekolah seorang diri, atau yang kedua, mengambil batu yang sedang dipegang olehnya. Gap power yang terlalu jauh membuat Shiki memilih pergi mencari batu lainnya. Tapi ternyata... Oh alah, rupa-rupanya Shiki hanya mengelabui Mudano dan memutar balik untuk mengajak Kogasaki bekerja sama dengannya. Awalnya si Kogasaki menolak dibantu olehnya dan menekankan dia nggak ada hubungannya dengan tujuannya. Tapi begitu Shiki mengungkapkan bahwa ayahnya itu juga seorang Momotaro, barulah dia... いいから手を貸せ断る Waple ichi, kotowaru desmu. Scene berpindah ke Mudano yang mengira dia kehilangan jejaknya Shiki. Tepat setelah dia yang mengira Shiki memutar balik, dilalahnya MC kita ini malah menampakkan dirinya di jalan terbuka. Gak pakai lama, Mudano langsung menghadang di kala Shiki yang sedang kesal dengan perkataan Kogasaki tadi. Tapi ternyata... 高ヶ崎のバカ野郎助けた俺におとりをやれとかふざけんな Iya, dia menolak kerjasama dengan Shiki. Tapi dia akan nerima jika Shiki yang bekerja sama dengannya. Ribet, tapi mau gimana lagi? Shiki sekarang cuma bisa berharap semoga taktik mereka tidak gagal sama sekali. Berkat sepatu rodanya itu, Mudano jadi bisa menahan tarikan mereka berdua.
Biarpun begitu, Mudano merasa jika mereka tidak kelelahan, pastinya cara ini akan berhasil. Baru aja mikir begitu, tiba-tiba... Setelah bola itu terpental ke dekatnya Kogasaki, Mudano langsung memperhitungkan apa yang akan terjadi di sisa 3 menit ini. Berhubung hanya satu orang yang kemungkinan akan berhasil, karena yang satu lagi perlu menahannya, Kogasaki kemungkinan akan egois dan Shiki yang mencoba merebutnya darinya. Di tengah keributan itu, Mudano berniat merebut bola itu kembali. Yo Mabre, lagi-lagi Mudano lupa Shiki adalah tipikal orang yang dungu murni. Entah karena iba atau apa, Shiki diluruskan bahwa jika hanya Kogasaki yang sampai di sekolah, itu artinya hanya dia seorang yang dinyatakan lulus. Sedangkan Shiki akan dikeluarkan. こいつのバカさは計算外だったな。 Sementara itu, Kogasaki yang tadinya ingin egois dan lulus seorang diri, memutuskan untuk putar balik karena teringat dengan ucapan serta kebaikan spontan Shiki tadi. Jelas tindakan itu membuat baik itu Shiki ataupun Mudano terkejut, terlebih Kogasaki yang mengaku lebih baik dikeluarkan dan mencapai tujuannya dengan usahanya sendiri, ketimbang harus berhutang budi padanya. Di tengah momen barusan, tiba-tiba makhluk bernama Muku datang, yang dimana jika Baku Express datang di saat-saat seperti ini, artinya ada sesuatu hal gawat yang sedang terjadi. Dan bener aja, setelah radio dinyalakan, terdengarlah suara permintaan bala bantuan dari agensi Oni cabang Kyoto, yang saat ini sedang diserang oleh agensi Momotaro. Gak lama setelah tim kedua dan ketiga yang masih menunggu selesainya tim pertama, nampak Mudano, Shiki, dan juga Kogasaki yang kembali ke tempat mereka. Setelah menjelaskan situasi Byobu Gaura yang harus istirahat beberapa hari, mereka juga dijelaskan tentang kondisi gawat darurat yang sedang terjadi di agensi Oni Kyoto. 鬼機関の京都支部から救援要請が来た。俺たちは直ちに京都へ向かう。 Scene berpindah menampilkan mereka yang OTW ke Kyoto dengan sebuah kapal. Mengesampingkan Shiki dan Yaoroshi yang bertengkar kecil, Yusurube menanyakan apa nggak masalah murid seperti mereka diberangkatkan untuk menghadapi agensi Momotaro. Mudano pun merasa tak punya pilihan lain karena kelas lain serta para guru juga lagi sibuk-sibuknya mengerjakan tugas lapangan. Lagi pula, Shiki dan kawan-kawan tidak akan bertarung dan hanya akan melakukan tugas bantuan. Berbeda dengan Yusurube yang beranggapan tugas bantuan sama pentingnya, Yaoroshi mengaku hanya ingin bertarung saja. Di tengah mereka berdua yang cekcok, Mudano juga menjelaskan bahwa ia hanya tak ingin ada korban berjatuhan lebih banyak lagi. どうでもいいけど、なんでこんな制服で行くんだよ。 Di tengah WAM 2 yang salfok Edian, mereka diminta untuk bersikap layaknya murid sekolah biasa. Mendengar hal itu, Kuina sempat mau emosi sebelum akhirnya dia menunjukkan sikap aslinya yang ternyata sangat-sangat polos. 私のことを心配してくれたのか。いや、別に嬉しいとかじゃねえけど。何やら尊い香りが。 Kiriyama lalu menanyakan bantuan apa yang akan mereka berikan nantinya. Juga menanyakan kondisi tubuhnya yang pengen muntah yang dikira dia akan segera mokat sebentar lagi. Setelah ngasih tahu Kiriyama itu cuma lagi mabuk laut, mereka dijelaskan tentang tiap kota Madya yang setidaknya punya satu unit agensi Oni. Lalu, unit Oni sendiri dibagi jadi 2 tanggung jawab, yakni unit tempur yang bertugas untuk menghadapi Momotaro yang menyerang. Sedangkan yang kedua ialah unit pendukung yang bertugas tidak hanya membantu para Oni yang hidup di tengah masyarakat, tapi juga melindungi para Oni yang tak punya keluarga, merawat para Oni yang sakit karena tak bisa ke dokter biasa, dan tentu saja itu termasuk bantuan medis saat pertempuran sedang berlangsung. Mendengar mereka yang akan membantu unit pendukung, Shiki sempat kesal tapi tetap mengambil sisi positif bahwa semua ini pastinya juga akan membuatnya jadi lebih kuat.
Melihat ekspresi Shiki, Mudano ngasih tahu bahwa dia tak akan bertemu dengan Momotaro yang dia cari di sana. Karena dasarnya, agensi Momotaro 1112 dengan agensi Oni. Mendengar hal itu, Yusurube menanyakan Momotaro seperti apa yang ditempatkan di cabang Kyoto. 一言で言うと、やばいやつだ。